Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Perhatikan langkah demi langkahnya, gampang sekali. Kita buat seperti ini terlebih dahulu. X, lalu di sini juga X, lalu sama dengan 0. Nah, tugas kita sekarang, carilah dua angka, oke, dua angka. Kalau dikalikan itu hasilnya positif 8. Oke. Lalu kalau dijumlahkan hasilnya positif 6. Angka berapa itu? Coba. Dikali hasilnya positif 8, dijumlahkan hasilnya positif 6. Itu tentunya angka-angkanya adalah positif 4 dan positif 2. Ya kan? Dimana kalau 4 kali 2 hasilnya 8. Lalu kalau 4 ditambah 2 hasilnya 6. Oke? Maka sekarang kita tulis, perhatikan di sini positif 4 dan positif 2. Maka di sini juga kita tulis positif 4 dan positif 2. Lanjut. X ditambah 4 sama dengan 0 dan X tambah 2 juga sama dengan 0. Maka X saja sama dengan positif 4 kalau pindah ruas jadi negatif 4. X sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Nah, ini dia jawaban untuk pertanyaan kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Lanjut biar lebih paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, sama dengan tadi, langkah awalnya kita tulis seperti ini, X sama dengan 0. Nah, tugas kita sekarang, carilah dua angka kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Oke, lalu kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Angka berapa itu? Coba, dikalikan hasilnya negatif 6. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Itu tentunya angkanya adalah positif 2 dan negatif 3. Ya kan? Karena kalau 2 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya negatif 6. Kalau dijumlahkan 2 dijumlahkan dengan negatif 3 hasilnya negatif 1. Maka sekarang perhatikan cara penulisannya. Di sini positif 2, sini negatif 3. Maka di sini juga kita tulis positif 2, negatif 3. Oke, lanjut. X ditambah 2 sama dengan 0. X dikurang 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. X sama dengan negatif 3. Kalau pindah ruas jadi positif 3. Nah, ini dia hasil untuk pertanyaan kita yang nomor 2. Lanjut lagi biar kalian benar-benar paham. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Terlebih dahulu kita buat X. Oke. Sini juga X sama dengan 0. Nah, tugas kita selanjutnya, carilah dua angka kalau dikalikan hasilnya positif 12. Oke. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Nah, angka berapa itu? Ayo, angka berapa ini? Dikali hasilnya positif 12. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Itu tentunya angka-angkanya adalah negatif 4 dan negatif 3. Ya kan? Karena kalau negatif 4 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya positif 12.
Kalau dijumlahkan, negatif 4 dijumlahkan dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 7. Maka penulisannya sekarang, perhatikan, negatif 4, negatif 3. Maka di sini kita tulis negatif 4, negatif 3. Maka X kurang 3 sama dengan 0 dan X kurang 3 juga sama dengan 0. Sorry, ini dikurang 4 ya. Sorry, kurang 4. Maka X sama dengan negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. X sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Oke, ini dia akar-akar persamaan kuadratnya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar kalian benar-benar paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal yang nomor 4. Perhatikan langkah demi langkah-langkahnya. Gampang sekali. X kuadrat dikurang 3X dikurang 18 sama dengan 0. Terlebih dahulu kita tulis X tutup kurung X tutup kurung sama dengan 0. Nah, tugas kita sekarang, carilah dua angka kalau dikalikan hasilnya negatif 18. Oke, dikalikan hasilnya negatif 18 nih. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Nah, angka berapa ini? Ayo, angka berapa ini? Dikali, perhatikan, hasilnya yang di belakang sini negatif 18. Kalau dijumlahkan hasilnya yang di tengah sini, yaitu negatif 3. Angka berapa? Yaitu hasilnya adalah tentunya angka positif 3 dan negatif 6. Ini terserah ya, mau negatif 6 yang di depan atau positif 3 yang di belakang, terserah. Nanti jawabannya sama. Oke? Maka di sini perhatikan positif 3 sama negatif 6. Maka di sini kita tulis positif 3 dan negatif 6. Lanjut. X ditambah 3 sama dengan 0. Lalu X dikurang 6 di sini juga sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Lalu X sama dengan negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Nah, ini dia akar-akar persamaan kuadrat untuk contoh soal yang nomor 4. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat bagi adik-adik ataupun rekan-rekan yang masih kesulitan baik dengan materi matematika yang kita bahas kali ini ataupun materi matematika yang lainnya tingkat SD, SMP maupun SMA. Itu boleh langsung kalian tanyakan ke kami lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Oke, lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.